Walaupun saya itu sebagai kepala desa, cuma saya kembalikan lagi. Kalau waktu itu saya memang sebagai kepala desa, hanya bisa memfasilitasi. Kalau Pak Sud bersikukuh meminta ganti, dibongkar saja sudah Pak. 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 Yang penting ada izin dari Pemda. Saat mediasi pertama antara Mas Sendi Kepala Desa Ledokombo dan warganya, Susnan, muncul pernyataan yang disorot warga. Kepala Desa menyatakan bila perbaikan jalan tidak berkenan, paving bisa dibongkar kembali, ungkapan yang dinilai tidak dewasa. Ditambah siaran melalui toa pura yang terekam warga. Gawe kelengsengan gak ditamui. Dadi pojok kurang 50 meter. Sing nomor loro, anak isu-isu patinggi weruh cuma ketimbales reang bisa enak diberitakan ora masalah guys. Wong kebal iki guys. Diberitakan guys. Tolong dari pemerintah daerah audit desa Ledokombo. Yang dimaksud di audit ini Pak Bu, selama tahun 2022 sampai sekarang 2025 yang menjabat ini bangunan rata atau kabeh, bahkan ikut dimonet, maksudnya dimonet itu diperiksa pemerintah daerah, Kapolsek, Korabet, Pak Camat, itu lengkap. Jadi bangunan pusuk Budini Pak Dukun Pak Lam, Banyuwanto, Toket Banyuwanto, Deworan Lisun, BK Pak Joko Pojok, Nang Munton, bangunan Buri, bangunan Sembruta, tutup Yudit ngarepe Pura, bangunan Tanunangka ngarepe Dayun, Dhuwure masjid, bahkan jalan kabupaten. Dadi tolong anak isu gede, mari bangun 2029 selagi kita saya selaku kepala desa Ledokombo siap menjembatani narik iuran ini KKP dari bangun pabrik senggesro sampai mediasi pengjalulasi harus selesai. Rengko orang kuat-kuat mati kaget jantungan Pak Bu temenan. Hal ini memicu kegeraman Susnan saat mendatangi inspektorat Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Jembatan di perbatasan Lumajang dibongkar, tidak masalah. 1 titik, 2 titik di atasnya desa itu dibongkar, tidak masalah. Itu uang saya juga sama Pak Anto. Pak Anto yang dukung, tapi uang saya. Pak Anto pernah itu dukung saya dan membantu saya 30 bal waktu pelebaran yang awal, melebarkan jalan. Apalagi dulunya tidak ada jalan gitu. Nah. Dan 3 jembatan yang di atasnya kepala desa itu kan saya, uang saya. Waktu itu ada swadaya, waktu itu membalas itu bisanya lintas mobil roda 4. Saya membuat jembatan besar itu. Itu aja saya pernah menghabiskan uang 44 juta, tapi dana dari desa cuma 4 juta dari Pak Materali. Nah itu kan itu saya mengatakan BPD dan BPD namanya Alimat dan kepala desa mengatakan bongkar aja paving itu. Kalau itu dibongkar, bongkar semuanya itu. Lalu dibongkar dan jembatan-jembatan dibongkar. Gimana? Oke. Ya saya kira cukup itu aja Pak. Oke. Kalau itu tidak selesai, ya silahkan kemana aja, tak tunggu. Di mana saja kapanpun. Hari ini Inspektorat telah melakukan pemanggilan kepada dalam hal ini Pak Susnan didampingi oleh Pak Agus dari Squad Nusantara. Iya. Sesuai dengan surat panggilan, pemanggilan itu dalam rangka permintaan keterangan. Meminta keterangan pada hari ini Pak ya. Ada berapa pertanyaan Pak yang diajukan? Kurang lebih ada 7 terkait kronologi pelaksanaan paving tersebut sampai dengan terjadinya perselisihan antara Pak Susnan dengan Pak Mas Sendi selaku kepala desa. Jadi begini Mas ya, terkait dengan keberadaan kami di sini, kami kan mendampingi daripada Pak Susnan ini untuk dimintain keterangan terkait yang pertama kronologis kejadian
tadi kami juga mendampingi bagaimana sampai terjadi hal semacam kayak gini. Jadi kronologis mulai dari awal pembangunan itu sudah diceritakan semuanya oleh Pak Sunan kepada inspektorat. Pada intinya kami menitik beratkan kepada berita acara yang sudah ditandatangani oleh Mas Sandi sebagai kepala desa Ledo Ombo, karena di situ yang bertanggung jawab. Nah, di situ penekanan kami di situ. Ada beberapa opsi yang kami tawarkan tadi pada waktu diminta keterangan. Opsi yang pertama, Pak Kades dalam hal ini Pak Sandi harus bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab beliau kepada Pak Susnan, karena melihat di berita acara itu yang pertama. Jika Pak Sandi ini tidak bisa menyelesaikan, maka kami akan tetap meminta kepada inspektorat sebagai jajarannya, sebagai tupoksinya, bagaimana inspektorat bisa memberikan sanksi kepada Pak Kades Mas Sandi ini, karena kami menduga ini terjadi salah satu dugaan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama, kami dalam hal ini kan mediasi ini, mediasi kalau kami masih belum bisa menemui solusi yang kami inginkan, ya jelas kita akan naikkan ini statusnya. Yang pertama, kami ingin melihat dulu apa langkah dan kebijakan yang diambil daripada inspektorat terkait dengan masalah ini. Ketika inspektorat sudah bisa mengambil langkah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami, ya kami tidak akan kemana-mana. Artinya misalnya terjadi solusi pengembalian keuangan, ini kan berarti kan solusi yang ditawarkan oleh inspektorat. Ya sudah, nggak ada masalah bagi kami. Ya. Atau yang kedua, ketika inspektorat tidak bisa mengambil langkah, ya berarti kita tempuh jalur yang lebih tinggi. Yang jelas kami akan tetap meminta kepada inspektorat untuk bisa mengambil kebijakan dan keputusan apa terkait yang masalah yang kami hadapi, oleh Pak Sunan hadapi. Jadi sudah sangat jelas ya, kami berdasarkan fakta dan data yang ada. Sementara keterangan yang kami terima informasi, apa yang disampaikan oleh Mas Sandi selaku kepala desa Ledo Ombo ini tidak berdasarkan fakta dan data. Kalau kami di sini jelas apa faktanya. Ada berita acara, yang kedua ada kwitansi, ada saksi. Saksinya banyak nih, warga Ledo Ombo semuanya bersaksi. Nah kalau kami ini kan berbicara atas dasar fakta dan data. Kalau beliau nggak ada ini, sementara yang kami terima dari inspektorat. Kita tunggu sama-sama. Ada beberapa poin sebenarnya tadi yang kami inginkan. Yang pertama poin, jika inspektorat mampu dan bisa memfasilitasi kami atau Pak Susnan dikembalikan keuangannya, berarti sudah langkah pertama terselesaikan, sudah kita tidak bisa kemana-mana. Yang kedua, kami meminta kalau memang ini tidak selesai, inspektorat sebagai wewenangnya, tupoksinya harus memberikan sanksi kepada kepala desa yang telah diduga oleh kami menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Apa sanksinya? Kita sama-sama tunggu. Oke, untuk itu kami memberikan waktu maksimal ini dalam waktu 10 hari kerja. 10 hari kerja kami sudah harus bisa mendapatkan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pihak inspektorat. Siaran Jadi spektra itu di mana? Hukuman. ya hukuman dong, Hukuman. Nah itu disampaikan lagi, ayo. Jadi kemarin setelah audiensi di Inspektorat Kabupaten Probolinggo, tepatnya kalau tidak salah kemarin itu Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan itu seharusnya dipakai tempat untuk kita memperingati Hari Raya Galungan. Namun kami sebagai masyarakat ini sangat menyayangkan sekali saudara kepala desa ini memakai pengeras atau speaker yang ada di tempat ibadah. Nah, isi bahasanya di tempat ibadah itu membicarakan masalah pembangunan paving ini. Jalan itu dibutuhkan masyarakat desa Ledo Ombo, bukan Ledo Ombo saja, karena desa-desa yang lain itu juga memakai jalan yang sekarang ini lagi bermasalah dengan Pak Susnan itu.